Oke, lah. Oke, langsung saja kita buka aja melalui exam di sini. Kita jalankan dulu Apache dan MySQL-nya. Masih harus ada izin. Oke, kalau udah nah, kalau udah dua hijau seperti ini yang saya lihat di screen, berarti kita bisa jalankan. Apabila udah hijau seperti ini, kita klik Windows R. Windows R-nya ada di screen satunya sekarang. Kita buka CMD ya. Nah, seperti itu. Nah, nih CMD-nya. Kita jalankan aja. Oke, lalu kita tulis cd exam mysql bin. Nah, seperti itu. Oke, apabila sudah seperti ini, kita lanjut aja buat masuk ke MySQL-nya. MySQL-nya dengan cara mysql strip u root. Oke, kalau udah seperti itu, kita bisa tulis di sini ya. Kita tulis show databases titik koma. Nah, ini ada beberapa database yang sudah ada di phpMyAdmin ya. Seperti itu. Kan kalau di sini kita mengaksesnya melalui CMD ya. Melalui CMD seperti ini. Kalau itu kita juga bisa mengakses database ini di browser. Kita coba tulis, kita buka Google Chrome. Continue without account aja. Oke. Tunggu sebentar. Ribet ya. Nah, kalau mau mengakses dari browser, kita tulisnya localhost/php myadmin. Apakah bisa? Kita ulang. Localhost php myadmin. Oh, ini ternyata udah nih. Agak lama ya. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, kita bisa lihat di database seperti itu. Oke, lanjut. Kita langsung saja buat database-nya aja ya.
dimulai kalau saya lebih seru menggunakan CMD. Bagaimana? Ini kita buat create database. Terus nama database-nya kita tulis rumah sakit. Di situ jangan lupa titik koma. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, di sini udah ada rumah sakit ya. Berarti itu bisa. Nah, di sini udah berhasil membuat database rumah sakit. Terus gimana nih caranya bisa ngehapus database? Gampang kawan. Caranya itu dengan perintah drop. Kita tulis di sini drop database. Nama database yang tadi. Kalau tadi berarti rumah sakit. Titik koma, enter. Nah, ini 0 row affected. Kita coba lihat. Ini masih ada database-nya. Kita refresh. Nah, udah nggak ada kan? Nah, itu caranya menghapus database. Nah, kita lanjut aja ngebuat table rumah sakit. Bukan table rumah sakit. Jadi kita bikin table pasien ya. Di mana di pasien itu ada nama pasien, ada alamat pasien, ada jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP-nya. Bagaimana kalau saya di CMD itu dengan masuk dulu ke dalam database-nya, setelah kita buat database rumah sakit, kita masuk dulu use rumah sakit. Nah, jadi di sini ada non, dari non menjadi rumah sakit. Nah, ini kita pakai database rumah sakit. Seperti itu. Bagaimana cara bikin table? Kita tulis saja create table pasien. Yang dimana kita dalam kurung ID pasien pastinya. ID pasien int 3. Dari sini 3. Karena ID pasien ini harus unik, makanya kita buatkan primary key. Key. Auto aja, biar nggak usah ribet-ribet. Increment. Langsung koma. Kita lanjut dengan nama pasien. Berapa ya? Kita tulis saja di sini karakternya 30 aja 30. Karena nama tidak ada yang panjang-panjang. Oke, lanjut kita buat apa lagi? Alamat pasien. Pasien. Biasanya kalau alamat agak panjang sedikit ya. Berarti kita karakternya itu 100 saja. Lanjut jenis kelamin. Tuh. Kelamin. Pacarnya kita bisa pakai 30 atau berapa, kita satu aja ya, karena P atau enggak L, perempuan atau laki-laki. Seperti itu. Penyakit pasien. Penyakitnya apa? Kita buat, biasanya nih penyakit pasti ada yang
komplikasi berarti harus banyak, berarti kita tulis 100 saja. Koma, lanjut ke nomor HP. HP. Nomor HP biasanya ada berapa? Udah 11 ya palingan ya. Ya udah kita buat aja 15. Gak bisa. Nah, kalau udah kayak gitu berarti ini udah terbuat. Kita cek di sini tabel rumah sakit, di database rumah sakit ada pasien. Nah, di pasien itu ada apa aja yang tadi kita buat? ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah buat tabel pasien ya. Nah, di sini kan untuk contoh kasus di tugas 2-nya itu kita harus buat, tadi kita udah buat pasien di sini nih. Tadi kita udah buat pasien di sini. Habis itu mending kita buat dokter. Tabel dokter admin, tabel administrator, tabel daftar, dan tabel pasien dokter. Karena di sini pasien akan diperiksa oleh dokter dan dokter akan memeriksa pasien. Sementara itu di sini dokter admin akan menyimpan data dokter. Nah, dokter admin di sini akan memberikan data kepada administrator. Dari daftar, melayani untuk admin, dan memberikan data ke dokter admin, baru ke dokter. Kayak gitu. Kita lanjut aja buat table. Yang penting dulu berarti dokter. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut table dokter ya. Kalian juga bisa bikin table di sini juga bisa sebenarnya. Kalian juga bisa buat di sini, terus di dalam struktur ini. Nah, kan ini bisa nih kalian buat table structure. Nah, kalian juga bisa buat di sini. Tapi saya lebih efisien kalau ngebuat di dalam CMD seperti ini. Oke, lanjut saja. Kita buat table dokter ya. Berarti di dalam database rumah sakit ada table pasien, ada juga table dokter dulu kita buat. Trip, ID dokter udah of course. Ya. Primary key. Karena ini harus primary key auto aja karena nggak usah capek-capek bikin angka yang unik. Kemudian nama dokternya dokter. Buatnya karakternya, nama ada yang lebih panjang dari 30 kah? Nggak ada kurasa. Jadi kita buat 30. Terus alamat dokter. Dokter nggak punya alamat. Kita bikin karakternya kayak tadi 100 saja. Kita buat tanggal lahir. Here. Kita buat di sini
Type-nya date. Oke, lanjut. Nomor HP sudah pasti. HP 15. Spesialis. Spesialis. Cer 15. Waktu kerja. Wajar 100. Sudah, jangan lupa titik komanya. Oke. Kita lihat di sini. Kita ke tabel rumah sakit. Nah, tuh sudah dibuatkan tabel dokternya. Biar tidak lama-lama, saya buatkan dulu beberapa tabel yang lainnya. Nah, yang tadi kita sudah sebutkan dari dokter, pasien, ke pasien underscore dokter, dokter admin, administrator, dan daftar. Setelah saya buat semua seperti ini, ada beberapa tadi yang salah, di error, karena ada beberapa sintaks yang kurang. Oke, kita langsung aja kita lihat dalam database rumah sakit ada tabel apa aja dengan cara show tables. Nah, di dalam database rumah sakit ini ada table in database rumah sakit, yaitu administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Sama seperti yang di sini, dan saya juga di dalamnya juga menambahkan butir-butiran di dalam table tersebut. Seperti ini. Kalian juga bisa ngecek di dalam sini tuh. Di sini juga udah ada 6 di dalam database rumah sakit. Seperti itu. Oke, setelah selesai semua table dipilih, table dibuat, ini mereka masih semua itu harus berdiri sendiri itu. Masih berdiri sendiri. Jadi kita akan buatkan bagaimana semua table ini menyatu dengan cara relasi. Bagaimana itu relasi itu ada di more, di designer. Seperti itu. Ini kan masih berantakan ya. Ayo kita rapihkan sesuai yang disarankan. Ini di sini ada dokter, kita taruh sini aja. Kemudian ada pasien dokter. Pasien dokter berarti sekitar sini aja. Di sini ada administrator ya. Nih. Nih, gimana sih? Administrator. Lanjut di sini ada dokter admin. Harusnya deket dokter ya. Lanjut pasien, dekat pasien dokter. Kemudian daftar ada di ujung dari semuanya ini. Oke. Seperti itu.
Tapi sebelum kita melakukan relasi, waduh, nah, tapi sebelum kita melakukan relasi, ada baiknya kita membuat foreign key-nya dulu. Foreign key-nya itu adalah primary key di satu table, ada juga di table lain. Seperti itu. Jadi, foreign key-nya itu dari table dokter admin, foreign key-nya ada ID dokter sama ID admin. Terus di table daftar, foreign key-nya itu ada ID pasien sama ID admin. Lanjutnya di table pasien dokter, foreign key-nya itu ada ID dokter, terus sama ID pasien. Bagaimana kita membuat foreign key? Yaitu dengan cara seperti ini. Awalnya tadi saya bilang dokter admin ya. Nah, di dokter admin itu foreign key-nya ada ID dokter sama ID admin ya. ID dokter sama ID admin. Jadi kita more index oke aja. Nah, lanjut ID admin more index oke. Seperti itu. Kita lanjut ke apa? Table daftar kali ya. Nah, di table daftar juga ada foreign key-nya yaitu ID pasien sama ID admin. Jadi ID pasien kita sebut index sama ID admin. Sip. Lanjut kita ke table pasien dokter. Pasien dokter. Geser dikit. Pasien dokter. Di sini foreign key-nya ID dokter. Sip. Terus sama ID pasien kalau tidak salah ya. Oke deh. Karena ini primary key di masing-masing table. Seperti itu. Oke, setelah selesai kita buat foreign key-nya, kita mulai buat relationship-nya. Di mana tadi kan kita udah atur ini semua. Di mana di sini kita create relationship-nya. Jadi create relationship-nya itu dari primary key di table pusat ke foreign key-nya. Seperti itu. Create relationship misalnya kita punya ID pasien. Ini primary key-nya. Cari foreign key-nya yaitu di ID pasien. Nah, kita di sini cascade aja. Oke. Sip. Nah, kok jadi berantakan gini? Pokoknya akan jadi seperti itu, oke? Kita akan lanjutkan ke bagian ini kan pasien di sini, pasien dokter di sini. Kemudian dokter, administrator di sini, daftar di sini, dokter admin di sini. Kita buat lagi nih. Dari ID pasien ini, kita buat create lagi. Dari ID pasien ke ID pasien sebelah sini. Cat aja. Oke. Harusnya kita save dulu ya. Sorry.
Kita buat pasien dokter, kita buat administrator di sini, dokter admin di sini, agak jauh-jauh ya. Ini ya. Nah, oke. Kita save page dulu. Oke, page name ini relationship. Tuh. Nah, lanjut nih, kita buat dari ID dokter ke ID dokter sebelah sini. Lanjut lagi kita buat ID dokter ke ID dokter. Kita dari buat ID admin ke foreign key-nya di sini. Semua akan terhubung. Seperti itu. Oh, belum. Satu lagi ID admin, foreign key-nya di sini. Oke, begitulah jadinya. Oke, karena satu masalah dan lain hal, kita lanjut di the next day ya, hari berikutnya. Jadi kita lanjutkan karena kita udah buat table ini. Ayo kita lanjutkan ke bagian, kita lihat di sini, insert DML, data manipulation language, di mana kita udah buat tabel, kita udah buat relasinya, dan sekarang kita mau masukin nama-nama field data-data yang ada di table gitu. Gimana caranya? Nih, kalau dari MySQL di CMD-nya tulisannya seperti ini. Kita tulis aja di CMD seperti ini. Insert, kita lihat lagi, into pasien. Nah, kita tulis ID underscore pasien, koma, nama pasien, underscore pasien, koma, alamat pasien, koma, jenis kelamin. Mungkin nggak kelihatan nih, kita kesiniin aja. Oke, seperti itu, biar lebih pas gitu. Itu enter. Nah, kita tulis values
satu, karena ini untuk ID pasiennya. Namanya kalau di sini Joko Widodo, kalau kita di sini keren aja ya. Vein Louis. Oh, pakai kutip ternyata. Vein Louis. Kutip. Koma. Jalan. Oh, kutip lagi. Jalan London nomor 12 England. Oke, kita kutip lagi, koma 1, koma, enter. Nah, karena di jenis kelamin ini kita belum buat, makanya error di sini. Nah, mau gimana? Kita buat manual di sini. Kita buat di pasien. Structure. Kita buat jenis kelaminnya more. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut. Tadi kita udah isi ya. Isi kalau pakai CMD seperti ini kalau pakai di dalam MySQL-nya ya. Ini pakai query. Nah, ini pakai yang manual nih. Kalau manual seperti ini. Lanjut kita ke bagian select. Select itu merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Rumus select umum adalah sebagai berikut. Jadi select field from nama table. Maka jika akan mengambil data dari tabel pasien akan seperti berikut. Select bintang from pasien. Kalau berarti tanda bintang untuk mengambil seluruh data hasilnya akan seperti pada gambar. Oke, kita coba di CMD-nya. Kita coba select bintang from pasien. Pasiennya itu adalah table pasien. Oh, salah. Titik koma. Nah, seperti itu. Nah, saya udah ngisi tadi Vein Louis, Aulia. Jadi kelamin harusnya 2 ya. Bagaimana kita merubahnya? Tadi ini 1. Kalau saya sih masih manual ya. Jadi di sini ada kita ke bagian table pasien. Kita edit di sini jadi 2/2 seperti itu. Edit nih ya. 2. Oke, seperti itu. Go aja. Lanjut, kita boleh apa lagi nih? Oke, lanjut nih. Jika mengambil data hanya field nama dan jenis kelamin, maka perintahnya akan seperti ini. Oh, jadi misalkan kalau mau ngambil tertentu aja nih, misalkan kayak ini kan jenis kelamin, kalau kita alamat gimana nih? Berarti select nama pasien. Sorry, harus sama berarti nama pasien, koma alamat pasien. From pasien. Titik koma aja lupa. Nah,
Oh, nama apa? Saya salah nulis. Kita ulang aja. Nama apa? Nama pasien. Oke, bila sudah enter. Nah, kita dapat nama pasien dan alamat pasien. Kalau di sini nama pasien dan jenis kelamin. Seperti itu. Nah, di sini lanjut select bersyarat merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu rumus. Oke, seperti itu aja sih. Nah, misalkan select antar table berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa table. Rumus umum join adalah sebagai berikut. Nah, dia ngambilnya berarti dari 3 table yang sudah terrelationship dari ID pasien ke ID dokter. Nah, seperti itu. Jadi kayak gini nih. Oh, berarti ini udah diisi semua ya. Berarti kita harus isi dulu ya.